Hello, what's up, Tojikis? Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Sigra tipe D tahun 2023. Iya, mobil ini bisa dibilang adalah mobil keluarga termurah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Iya, gimana enggak? Formatnya 7-seater, harganya kalau udah plus diskon dan lain-lain, OTR Jakartanya itu cuma 120 jutaan rupiah saja. Iya, bahkan ini dibandingkan dengan Daihatsu Ayla tipe M, tipe paling bawah yang generasi baru petangki TV11 ini masih lebih murah dan formatnya 7-seater. Penasaran? Oke, memang secara truthfully lebih cocok dibilang 5+2 sih, tapi well, ya sekalian dapat sebuah mobil keluarga karena mobil ini bisa mengangkut 7 orang dengan harga yang gak masuk akal murahnya. Iya, mobil baru 2023 120 jutaan rupiah harganya. Kayak gimana sih? Sejelek apa sih? Atau bahkan sevalue for money apa? Kalau gitu yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Eksteriornya walaupun udah lebih modis karena serupa Sigra facelift, namun jauh lebih basic karena tanpa velg alloy, lampu LED, dan krom-kroman di sekujur bodi. Nah, Tojikis, Daihatsu Sigra tipe D tahun 2023 alias Daihatsu Sigra tipe paling bawah, base spec paling trondol dan pastinya termurah di Indonesia saat ini. Mobil ini sekarang memegang predikat sebagai mobil keluarga atau mobil 7-seater paling murah yang bisa kalian beli baru di Indonesia saat ini. Memang drawbacks-nya adalah mobil ini secara desain, secara teknologi gitu ya, dia udah sedikit ketinggalan dibanding Ayla-nya gitu. Karena kan ini belum ganti generasi sampai sekarang. Tapi gue ngerti sekarang kenapa mobil ini belum ganti generasi, karena ini sekarang masih memegang predikat sebagai Daihatsu paling laris di Daihatsu Astra B-Center BSD. Tapi kayak apa mobilnya, sejelek apa, atau bahkan sevalue apa pas kita bedah. Nah, sekarang kita akan bedah luar dan dalamnya. Kita kasih special thank you shout out ke Mas Jun dari Daihatsu Astra BSD yang udah pinjemin kita Daihatsu Sigra tipe D ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk tanya promo, nego diskon, pengen test drive, atau kalian pengen beli untuk fleet gitu ya, keperluan perusahaan, ini cocok banget buat operasional karena harganya sangat terjangkau dan after sales spare part dan lainnya terjamin lah ya, karena kan Daihatsu Astra gitu loh. Nah, silahkan kalian kontak Mas Jun di Instagram sebelah sini atau CP di bagian box ini. Seperti itu. Kan Sigra itu kan punya 4 tipe ya. Ada D, ada M, ada X, dan ada R yang paling atas. Antena, dia belum shark fin. Dia masih model lama seperti ini. Kalau yang tipe-tipe atas kan dia sudah berubah jadi shark fin semenjak dia facelift gitu ya. Termasuk di spoilernya, dia nggak ada extension spoiler di bagian sini yang warna hitam. Jadi spoilernya terlihat lebih gundul. Kacanya pun masih polos, karena kan Sigra memang belum ada rear defogger. Dan untuk tipe ini dia pun minus rear wiper. Jadi nggak ada wiper belakang, lebih polos. Nah, ke bawah lagi, garnish di bagian tengah sini dia juga sewarna body. Karena kan contohnya untuk tipe R dia sudah chrome gitu ya. Ini tapi masih polos seperti ini. Tapi kenapa kita suka? Karena desainnya clean dan gak aneh-aneh. Begitu pula dengan tail lamp garnishnya. Kalau untuk tipe atas dia tuh ada yang kayak garnish merah ke sini gitu ya. Yang menurut gua kayak agak gak nyambung, bikin mobil kelihatan kayak vampir. Kalau lampunya cuma segini, dia kelihatan kayak mobil-mobil JDM Transporter aja yang base spec. Jadi kesannya lebih clean lagi-lagi. Ke bawah, badging Astra Daihatsu Sigra di bagian kanan dan VVTi, karena kan modelnya mesinnya juga udah VVTi gitu kan. Sampai tipe atas bumpernya pun masih sama, tapi perbedaannya di bagian bawah sini, ini dia body color. Kalau untuk yang tipe atas dia kan di sini ada garis warna hitamnya ya, jadi bumpernya tuh ada aksen-aksennya. Kalau di sini dia full painted polos seperti ini aja. Dan bicara soal warna,
Sigra tipe D hanya ditawarkan dengan dua pilihan warna saja. Warna putih seperti ini dan warna hitam. That's it, nggak ada warna lain-lain lagi. Untuk urusan safety di bagian belakang sini pun dia polos, tidak ada apa-apa. Iya, karena dia belum dapat parking sensor sama sekali seperti yang tipe atas. Dan juga untuk kamera, boro-boro pastinya dia tidak ada kamera apa-apa di bagian belakang sini ya. Well, karena kan head unitnya juga masih single din, pastinya nggak bisa nampilin image yang bergambar gitu kan. Perlampuan, dia lampu plat nomor masih kuning, ya betul again sampai atas juga masih kuning. Dan lampu tail lights-nya pun kayak gue udah bilang kita suka, dia nggak ada extension yang kesini-sini yang nggak penting. Dia jadi full di bagian samping seperti ini aja. Dia masih full bohlam. Untuk lampu rem, lampu senja di bagian atas ini, untuk lampu sen di bagian bawah, dan untuk lampu mundur di bagian tengah, dan ada reflektor mata kucing di bagian bawah sini. Walaupun tidak seperti tipe atas yang sudah facelift yang lampunya kan di smoke ya, jadi agak lebih gelap. Ini untuk tipe bawah dia masih Mica Red Clear biasa aja. Beralih ke bagian samping, ada satu fitur yang di courting yang membuat Alex menangis di balik kamera. Iya, kenapa? Karena mobil ini tidak dilengkapi dengan talang air. Iya, seperti yang bagaimana kalian tahu, Daihatsu kan talang air aficionado banget gitu ya. Terios saja dikasih talang air sampai ke baris ketiga, tapi di sini karena dia tipe paling trondol, talang air tidak ada. Tapi kalian bisa nego sama Mas Jun mungkin kalau seandainya kalian misalnya tertarik untuk nambah talang air sendiri gitu. Kemudian di bagian pilarnya juga ini masih full body color aja, jadi dia tidak di black out sehingga kelihatan ya kayak mobil tahun 90-an lagi-lagi gitu ya. Tapi untungnya dia tetap ada kaca baris ketiga sehingga penumpang di belakang tidak terasa terlalu sempit atau claustrophobic. Nah, ke bagian bawah dia juga cukup polos, nggak ada side body molding, nggak ada apa-apa, nggak ada gimana-gimana. Door handle tapi dia masih model grip type sewarna body seperti ini, dan dia belum ada alarm ataupun immobilizer. Jadi kalian masih pegang kunci batang yang ntar gua kasih lihat di bagian dalam. Kuncinya masih harus kalian colok dan puter untuk buka dan tutup mobil ini. Trondol abis. Nah, ke bagian depan sama juga nih. Untuk urusan spion, dia spionnya masih model yang tangkai terpisah gini ya. Jadi dia kayak tenowet gitu. Dia warna hitam seperti ini dan kacanya tuh masih yang fix di bagian dalamnya. Untuk tipe atas memang ada juga yang belum electric adjustment gitu, tapi at least dia kacanya kan udah bisa ditekan-tekan gitu. Ini kayak spion Grand Max aja gitu yang full seperti ini. Tapi untungnya adalah kalau saya kalian kepentok atau apa, ini keras. Sakit. Jadi benar-benar terasa nice dan padat dan sangat cocok buat operasional. Termasuk di bagian depannya sini, bahkan nih segitiganya nih, ini belum di blackout seperti pilar-pilar bagian sampingnya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Daihatsu Sigra tipe D. Karena dia tipe terendah, tentunya pastinya pelek kaleng udah pasti jadi standar ya kan. Nah, tapi pelek kaleng ini dia 1 inci lebih kecil dibandingkan tipe M yang di atasnya. Kalau yang tipe M kan dia pelek kaleng ring 14 dan dapat dop gitu kan. Kalau di tipe D ini dia bahkan dop aja nggak dapat. Jadi this is what you get gitu ya. Udah pelek kaleng warna silver seperti ini ya udah. Ring 13 inci dibalut dengan ban GT Radial Campiro Eco dengan ukuran 155/80 R13, jadi cukup tebal gitu ya. Termasuk pengereman, depan cakram, belakang tromol tentunya ya well base spec lagi-lagi. Dan untuk urusan teknologi safety, dia pun sangat minim. Airbag tidak ada, ABS boro-boro, VSC tentu tidak. Jadi memang benar-benar raw mobil serau-raunya kalian bisa rasakan di Daihatsu Sigra tipe D ini tanpa assistance apa-apa. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Daihatsu Sigra tipe D. Iya, nah di bagian depan sini memang secara grill, secara bumper dia sudah mengalami perubahan senada dengan Daihatsu Sigra facelift yang tipe-tipe atasnya gitu ya. Namun di sini memang secara fitur dia jauh lebih sederhana. Contohnya untuk grillnya sendiri dia belum ada aksen krom-kroman atau apa di bagian sini. Dia hanya sewarna body aja. Dan di bagian bawahnya dia pun masih plastik hitam scratchy yang terkesan cheap seperti ini. Tapi at least logonya tetap pasti pakai logo Sigra yang S seperti ini, yang jujur kita lebih suka dibanding logo kembarannya, karena logo kembarannya mirip seperti ayam geprek. Kalau ini logonya ya keren aja gitu ya, udah S gitu kan, simple dimengerti. Nah, ke bagian bawah bumpernya kayak yang gue bilang udah ngikut yang facelift. Di bagian samping sini pun ada air vent dengan model baru. Memang di sini tidak ada fog lamp tentunya, dan finishingnya juga masih scratchy plastik juga, belum piano black kan kayak yang tipe-tipe atas gitu. Nah, ke bagian atas yang mungkin kelihatan banget jadulnya adalah headlampnya ini. Iya, karena untuk tipe M ke atas dia sudah pakai headlamp yang baru yang sudah LED multi reflektor warna putih gitu kan. Jadi lebih modern, senada dengan Xenia dan lain-lainnya. Tapi untuk Sigra ini tipe paling bawah dia masih pakai lampu yang serupa dengan Sigra pre-facelift yang lama. Jadi lampunya masih bohlam aja kayak gini, multi reflektor besar dengan bohlam model H4. Untuk lampu kecil pun menyatu ke bagian sini. Untuk lampu sen di bagian tepian luar seperti ini. Simple. Dan secara overall, di
Desain dari si Daihatsu Sigra tipe D ini memang sangat sederhana, sangat base spec, sangat basic, tapi yang kita suka, dia punya charmnya tersendiri. Mobilnya tidak terkesan pretentious atau neko-neko. Ya udah, mobil simple 7-seater dengan desain yang oke aja gitu. Tapi harganya membuat mobil ini jadi sangat oke banget. Karena lagi-lagi perlu gue ingetin, harganya 120-an juta rupiah. Buat dia lebih murah dibanding Ayla baru termurah sekalipun. Interiornya full black dengan jok depan model terpisah serta speedometer dan head unit lebih sederhana. Apalagi absennya double blower, tapi at least ia tetap 3 baris. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Daihatsu Sigra tipe D alias Daihatsu Sigra tipe paling bawah. Pas kalian masuk, memang kelihatan kalau di sini ya, well, stripped banget gitu ya. Semuanya tuh terkesan polos, minimalis, dan tidak ada apa-apa. Dan bahkan warna dashboardnya dan warna interiornya, dia full black. Jadi nggak ada kombinasi warna apa-apa. Oke, so pertama-tama kita mulai bahas dari baris depannya dulu ya. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan karya kami, karena bakal kalian support dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak keluar video baru dari kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknat_J untuk info motif yang pasti yang menghibur kalian semua. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, kalau kalian kangen dengan mobil-mobil 90-an gitu ya, kalian pengen tahu kunci sekalian GTR tuh kayak apa, atau kunci kijang kapsul tuh kayak apa, kayak gini. Dia benar-benar kunci batang, nggak ada alarm, tapi at least dia nggak yang full besi ya, dia udah dikasih plastik dengan tulisan Daihatsu di bagian atasnya. Tapi memang mobil ini dibandingkan varian di atasnya, dia belum punya remote alarm, jadi kalian harus tetap colok kunci kalau kalian pengen masuk, dan dia pun belum ada immobilizer. Iya, se-basic itu mobil ini. Tapi seperti apa mesinnya? Well, untuk tipe D seperti ini mesinnya cuma satu, dia cuma varian yang 1000 cc aja, dan transmisinya pun cuma satu, yaitu manual aja, nggak ada matic. So kayak apa? Foot on the clutch. Yuk kita coba start up dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal dapur pacu mesin dari si Daihatsu Sigra tipe terendah ini cuma ditawarkan dengan satu tipe, yaitu 1000cc, lebih tepatnya 1 KRVE inline 3 DWC dengan VVT-i, tenaganya 66 HP dengan torsi 89 Nm, yang dimate ke transmisi yang juga satu pilihan, 5 speed manual berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 14 detik, ya jelas lah ya, mesinnya juga kecil, tapi konsumsi BBM-nya masih cukup impresif. Dalam kota, kombinasi kita bisa dapat 1:13. Oke lah ya. Interior, build quality, materials, tentunya semuanya masih full hard plastik, tapi untuk harga segini gua nggak bisa komplain sama sekali. Dan di sini pun interior yang gue bilang dia full black, jadi nggak ada aksen two tone di bagian dashboard sebelah sininya. Bahkan untuk urusan safety, contohnya airbag aja dia nggak ada. Ya jadi we die like a real man gitu ya, jadi benar trondol abis. Tapi untuk urusan praktikalitas, glove box masih ada di sini, belum soft opening pastinya. Dan ke bagian tengah sini kalian disambut dengan sebuah head unit yang masih single DIN. Iya, jadi dia simple seperti ini aja gitu ya. Tapi untungnya head unit ini dia udah ada auxiliary input dan bahkan udah ada USB input. Jadi kalau kalian misalnya di zaman sekarang musik semua kan udah di USB gitu kan, colokin aja ke sini udah puas, nggak perlu komplain apa-apa lagi. Dan sebagai ekstra, karena dia single DIN, di bawahnya jadi ada tempat penyimpanan terbuka, bisa kalian taruh karcis atau apa di tengah sini, jadi menambah kepraktisan sedikit. Boleh lagi tombol hazard di tengah, dan semua kontrol AC seperti Sigra pada umumnya dia ditaruh di bagian sini, jadi di tengah. Di sini pun AC-nya tidak ada pengaturan sama sekali, jadi ada fan speed aja. Di bagian kanan ada temperature di sini yang belum ada heaternya, dan ada untuk air circulation yang bisa kalian buka dan tutup. Di atas sini ada card holder buat kalian taruh kartu. Nah, di sebelah kanannya
kita masuk bahas soal transmisinya, yang memang untuk varian ini yang gue bilang cuman satu pilihan aja. Dia cuman manual seperti ini, 5 speed. Jadi taruhnya dia di dashboard gini ya, nggak di bagian bawah. Jadi lebih easy to reach, dan konon ini bikin orang lebih nggak capek karena tangannya tuh nggak yang ngondoy ke bawah sini, tapi dia tetap di atas sejajar dengan dimana kalian pegang setirnya. Jadi oke lah, buat jalan jauh katanya jadi lebih enak. Nah, ke bawah lagi, di sini dia ada open storage buat kalian nyimpen sesuatu, dan juga ada 12 volt socket buat kalian colok-colok charger ataupun untuk cigarette lighter gitu ya. Dan di bagian kirinya ada hook buat kalian gantung sesuatu. Ini JDM banget rasanya. Dan walaupun mobil ini lumayan trondol, kan tetap dikasih APAR, karena kan sekarang APAR dia jadi di standar nasional ya, semua mobil baru harus ada APAR. Ke bagian tengah juga, kalian akan notice kalau jok mobil ini itu berbeda dibanding cigarette yang tipe atas, karena dia sama-sama model pocong, tapi dia nggak bench seat, jadi nggak berasa kayak mobil Jepang gitu. Joknya dia full black dengan di tengah ada aksen warna titik-titik merahnya kayak gini, supaya nggak polos-polos amat. Ini oke lah, nambah sedikit keceriaan di interiornya. Dan karena dia nggak full bench, otomatis kalian nggak dapat armrest seperti yang di tipe-tipe atas, dan juga nggak ada storage bits di bagian bawah. Dan untuk urusan ininya, parking brake-nya, dia model yang biasa dan langsung ke bagian bawah sini ya. Jadi nggak ada covernya apa-apa. Ini expose aja kayak gini. Kalau yang cigarette tipe atas kan dia modelnya tuh kayak throttle di speedboat gitu ya, ngeng gitu. Tapi kalau sini dia modelnya manual seperti biasa. Dan ini cuma ada di tipe ini doang. Nah, joknya sendiri semuanya masih manual. Tentunya untuk driver dia cuma bisa sliding dan reclining aja. Dan untuk urusan setirnya, kalau kalian di sini mencari adjustment untuk steering wheel, tidak ada. Jadi di sini setirnya dia modelnya fix kayak gini aja, nggak bisa kalian narik turunin, apalagi maju mundurin. Kemudian setirnya sendiri juga full poliuretan, jadi dia nggak dilapis kulit ya boro-boro ya Sigra gitu kan. Termasuk di sini juga tidak ada tombol apa-apa, bahkan nggak ada aksen yang berbeda di bagian sininya. Jadi full black plastik aja. Suara klakson kayak gini masih standar banget. Dan perbedaan berikutnya juga ada di bagian speedometernya. Karena speedometernya ini dia paling sederhana di antara seluruh tipe Sigra. Kenapa? Karena pertama-tama dia nggak ada tachometer. Jadi speedometer aja di bagian tengah sini. Backlightnya warna amber, udah gitu ya, kilometer per jam gitu, yang di sini sampai 200 ngimpi gitu kan. Dan di bagian kanannya cuman ada odometer plus untuk indikator bahan bakar. Dia nggak ada MID sama sekali, karena untuk tipe atas kan lebih gede. Ke bagian kanan masih ada tempat penyimpanan juga di sini, yang di bagian kanan pengemudi, dan di bawahnya polos, tidak ada tombol apapun sama sekali. Jadi full blank aja seperti ini gitu ya. Boro-boro ngarep fitur gimana-gimana, di sini polos aja, tapi tetap dapat penyimpanan terbuka di bagian bawahnya lagi. Door trim dari atas sampai bawah dia full black juga, lagi-lagi tanpa aksen apa-apa gitu. Tapi at least kalian tetap dapat power window yang untuk keempat jendela. Jadi sampai belakang pun udah dapat, dan di bawah pun kalian tetap dapat door pocket yang bisa kalian taruh bottle holder 2 buah di situ, jadi bisa taruh botol. Di driver dia power window-nya udah auto, walaupun cuma auto down ya, tapi tetap ya ini fitur kecil yang kita appreciate gitu. Ke atas kaca tengah tidak ada day night view, pasti ini kaca flimsy cheap kayak gini aja, tapi it works sebagai kaca ya udah harganya segini. Dan ke atas juga ada dome light yang masih di carry dari Xenia lama juga gitu ya, ini masih dipakai terus sampai sekarang. Dan juga ada 2 buah sun visor yang dua-duanya polos, nggak ada kacanya dan nggak ada card holdernya. Tapi yang kita suka dari mobil ini, headliner ke belakangnya tuh hitam, jadi kayak berasa lebih sporty gitu kan mobilnya, karena headlinernya warna full black kayak gini. So begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu Sigra tipe D. Ini jok posisi mengemudi gua yang cukup selonjoran ya, maksudnya cukup mundur gitu. Tinggi gua 170 cm, di sini gua masih ada ruangan sebesar 4 jari, hampir ya 3,5 jari lah kalau mau itu. Tapi kaki ke bawah masih bisa molos dengan cukup leluasa, karena kan joknya nggak ada seat height adjusternya, jadi enak bisa selonjoran. Kemudian headroom juga masih oke, masih ada 5 jari, jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia masih muat juga di bagian sini. Jok di baris kedua ini slidable, jadi bisa maju mundur. Kalau kalian butuh ruangan lebih lega di bagian sini dan kalian nggak peduli dengan orang belakang, kalian bisa mundurin pol. Posisi mundur polnya itu seperti ini. Nah, kalau ini dimundurin pol, di sini gue langsung meningkat, ruangannya langsung jadi 7 jari, jadi jauh lebih lega. Termasuk jok baris keduanya sama kayak di depan, dia full fabric dan juga ada aksen titik-titik warna merahnya untuk sedikit membuat interiornya lebih lively. Dan di baris kedua ini kalian dapat 2 buah
headrest. Jadi kalau kalian bawa 3 orang, sayang sekali orang tengah tidak kebagian headrest gitu ya. Tapi untungnya mobil ini karena dia front wheel drive, dia nggak ada gardan yang ke belakang. Jadi untuk footwell di bagian tengah sini kalian masih bisa taruh kaki dengan leluasa. Dia cukup flat ya, nggak ada hump yang terlalu mengganggu. Jadi kaki itu enak gitu untuk napaknya. Dan bicara soal amenity belakang, tentunya di bagian tengah sini dia nggak ada. Kalian tetap masih dikasih karpet untungnya. Jadi karpet ini esensial, itu standar gitu kan. Dan untuk bagian door trim, kalian juga sama kayak di depan, full black dari atas sampai bawah. Ada cup holder di depan, itu posisinya enak banget kayak mobil-mobil JDM buat taruh minuman. Dan udah dapat power window sampai ke baris kedua. Jadi mobil yang masih ngasih jendela model engkol di baris kedua harus malu sama mobil keluarga termurah di Indonesia ini. Karena bahkan dia aja dengan harga 120 jutaan udah ngasih power window untuk semua jendela. Jadi itu appreciated banget. Tidak ada double blower seperti yang tipe-tipe atas, walaupun menurut kita ya masih kebantu karena kan AC depannya Sigra itu kan ada satu yang corongnya itu ngadep ke atas ya. Jadi itu untuk menambah airflow ke baris belakang, jadi nggak terlalu panas-panas amat. Karena kan double blower Sigra juga it's not really double blower ya kan, itu kan lebih kayak ventilator gitu. Jadi ya oke lah, nggak masalah menurut kita. Langsung kita ke baris ketiga aja. Nah, baris ketiganya tuh kita turunin ini, dan dia sudah one touch tumble. Iya, ini jok baris kedua sekarang posisi paling mundur. Kalau paling mundur memang nggak ada legroom sama sekali di sini gitu ya. Ini antara guanya yang emang terlalu gede atau emang ruangan yang kecil. Tapi BRB gue majuin dulu bentar yang jok baris. Nah, ini udah gue majuin supaya jok baris keduanya itu di posisi gua yang awal. Tadi sisa cuma sekitar 3,5 jari. Ini gua masih ada ruangan di sini ya untuk taruh kaki, walaupun diinklik banget. So, begitu aja guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Daihatsu Sigra. Di sini jok udah gua naikin, rebahin dikit. Di sini gua ada ruangan kaki 1 jari. Masih bisa ya untuk orang dewasa duduk, walaupun memang jok belakang ini dia nggak dapat headrest. Jadi ya well bladed gitu ya. Tapi kalau yang duduk bocah atau anak-anak sepertinya masih bisa muat. Kalau kalian misalnya punya tante atau ibu tiri yang tidak kalian suka, ditaruh di belakang sini itu cocok sekali. Nah, kemudian jok baris ketiga sama kayak di depan, masih full fabric tapi ada aksen merah-merahnya juga. Jadi kita appreciate, tetap dikasih aksen loh untuk jok baris ketiganya. Dan kalau bicara soal amenities di bagian belakang sini tentunya nggak terlalu banyak. Beberapa tempat penyimpanan di bagian sisi luar memang ini full plastik, ada cup holder dan ada open storage. Tapi ini juga bisa difungsikan sebagai armrest. Kalau misalnya kalian duduk, ini ke tangan masih bisa disandarin ke bagian sini. Dan karena Sigra di bagian belakang masih tetap dapat kaca kayak gini, itu jadi menambah aura kelegaan di bagian belakang sini. Bayangin kalau ini ditutup pasti kan jadi claustrophobic banget gitu kan. Tapi karena ini masih ada kaca, oke lah, masih terasa sedikit lega. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Daihatsu Sigra tipe D. Nah, untungnya untuk si Sigra ini gak kayak Ayla lama yang menjadi basisnya. Dia walaupun sampai tipe terbawah kayak gini udah dapat pembuka bagasi dari luar. Iya, kalian inget kan kalau pakai Ayla yang lama itu kan nggak bisa buka bagasi dari luar, harus dari dalam. Dan begitu kalian tutup pintu, bagasinya bakal tutup lagi secara otomatis gitu, karena pressure-nya. Tapi sini udah ada. Jadi praktis buat operasional. Nah, ini jok baris ketiga lagi dalam keadaan naik seperti gue dudukin tadi. Memang ini hanya 1 step aja, jadi nggak bisa kalian rebahin lagi gitu ya. Kalau ini dalam keadaan naik, di sini tersisa ruangan kurang lebih sekitar 1 jengkalan. Memang kalau kalian mau bawa belanjaan harian, groceries atau gym bag gitu ya, atau golf bag yang kecil, di sini masih masuk. Tapi kalau kalian pengen bawa koper, tentunya udah nggak muat, ini harus diturunin. Tapi good newsnya, kalian masih dapat beberapa amenities walaupun ini tipe paling bawah. Contohnya ini dapat emergency dan first aid kit, ini genuine dari Daihatsu, dan juga ada kayak washing kit gitu ya, detailing kit di sini. Jadi bagus. Oke lah, ini kita depanin dulu. Kemudian di sini dia nggak ada bagasi atau underfloor storage yang bisa kalian buka lagi karena ban serepnya ditaruh di bawah. Dan ini flat udah seperti ini aja karena kan bodinya lumayan pipi gitu ya. Tapi kan tetap dapat karpet loh. Ini thoughtful banget gitu ya. Jadi kita suka. Nah, kalau kalian pengen turunin jok ini, latchnya ada di bagian sebelah kiri, tinggal kalian dorong aja. Dia akan turun seperti ini. Walaupun pas lagi turun dia nggak flat, dia ada hump yang lumayan tinggi, hampir sekitar 1 jengkal, jadi kalian nggak bisa slide item ke bagian depan.
Tapi tenang, kalau kalian pengen bikin ini flat, itu pun juga bisa. Ada strap di bagian tengah sini, kalian tinggal dorong aja ke depan, maka ini bisa ditumble. Nah, kayak gini. Kalau udah ditumble, nah ini jadi proper 5-seater configuration ya. Jadi berasa kayak nggak ada jok baris ketiganya. Jadi kalau kalian pengen masukin koper cabin 3 atau koper large 2, itu masih masuk. Karena bukaannya juga cukup lega. Dia nggak yang neko-neko, dia cukup kotak seperti ini. Dan juga dia tidak ada load lip. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, nggak perlu kalian angkat. Ini flat sampai ke bagian keluarnya. Jadi benar-benar praktis banget. Atau kalau kalian pengen misalnya dibikin flat sampai row kedua kayak gini, itu pun bisa. Jadi kalian bisa taruh item di atas sandaran jok yang lagi dalam posisi tertidur. Praktis lah untuk harga dan untuk ukuran mobil segininya. Oh iya, yang gue suka, tutup pintu bagasinya berasa kayak mobil JDM. Padat banget. Walaupun ia bisa mengangkut 7 orang kemana-mana, namun karena ia super trondol, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Daihatsu Sigra tipe D. Coba pikirkan satu fitur yang paling basic banget, basic safety dari sebuah mobil yang ada tuh apa? Ya, central lock. Dan di Sigra D ini, central lock belum ada. Ini yang sesi driver, gua buka tutup. Lihat yang belakang. Di bagian kaca belakang ini selain tidak ada wiper, tidak ada defogger, tidak ada spoiler extension seperti di atas, bahkan untuk urusan safety, dia tidak ada third brake light alias high mount stop lamp, dia tidak ada. Yang artinya mobil ini tidak akan lulus safety regulation di beberapa negara di luar. Seperti kalian lihat di bagian pintu belakang Sigra tipe D ini masih ada speaker grill, iya di bagian sini. Tapi kalau kalian lihat dalamnya, ini sebenarnya nggak ada speakernya, iya alias ini bohongan. Kenapa? Karena untuk tipe D, dia hanya ditawarkan dengan 2 speaker aja untuk di pintu depannya. Jadi ini kosong. Namun tenang, sebagai mobil keluarga dan salah satu mobil termurah di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Sigra tipe D. Untuk Sigra yang tipe atas-atas itu kan kelihatan statusnya di antara lineup Sigra. Daihatsu Sigra R, Daihatsu Sigra X, Daihatsu Sigra M, ada deluxe stiker-stiker gitu kan. Tapi untuk Sigra tipe terbawah ini tipe D, dia nggak ngasih emblem tipe. Iya, jadi ada 2 keuntungan. Satu, kalian nggak akan dijudge oleh tetangga kalian beli mobil tipe termurah. Yang kedua, Daihatsu juga bisa mengirit cost dalam pembuatan emblem. Jadi win-win. Sigra D boleh belum ada airbag, belum ada ABS, bahkan belum ada central lock. Tapi untuk meredam getaran 3 silinder yang mungkin dibenci oleh beberapa orang Indonesia, dia sudah diberi peredam kap mesin. Iya, sebagai tipe termurah, gue nggak nyangka untuk Daihatsu Sigra tipe D ini masih dikasih trunk net. Iya, seperti ini yang membuat dia terasa seperti European wagon. Ada hooknya di bagian kanan dan kiri sebelah sini untuk kalian kaitkan gitu ya. Net ini bisa kalian pakai untuk menyimpan barang karena dia modelnya tuh kayak ada 2 layer kayak gini ya. Kalian bisa taruh barang-barang di sini, snack atau apa gitu. Jadi lebih mudah. Dan ini tuh perintilannya biasanya hanya ada di ADS version, tapi untuk Sigra tipe D masih dikasih. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Daihatsu Sigra tipe D tahun 2023. Sebenarnya kita masih agak sedikit disbelief gitu ya, atau sulit dipercaya mendengar harga mobil ini. Tadinya kita pikir mobil ini tuh udah waktunya ganti generasi gitu kan, karena Ayla aja udah ganti generasi sekarang. Tapi Sigra sampai sekarang masih mempertahankan generasi lamanya yang ini. Dan pas kita tanya ke Mas Jun, memang ternyata mobil ini masih sangat laris sekali. Bahkan di Daihatsu Astra Beast Center BSD, ini tetap memegang rekor sebagai Daihatsu paling laris di sini gitu ya. Jadi memang sangat luar biasa. Mobil yang umurnya udah lumayan, tapi masih sangat laris karena memang harganya itu impossibly cheap. Iya, murah banget. Gimana enggak? Kalau bicara soal harga, Daihatsu Sigra tipe D ini untuk di OTR Jakarta plus diskon dan lain-lain itu ada di 124-an juta rupiah. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Jun dari Daihatsu Astra Beast BSD yang udah ngejikta untuk ngulas Daihatsu Sigra tipe terendah ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen tanya mengenai diskon, promo, dan lain-lainnya, atau kalian pengen beli secara fleet, silahkan kalian tanya Mas Jun untuk semua promonya di Instagram sebelah sini, atau kontak langsung beliau di bagian bawah sini.
Seperti itu. So, thank you banget Mas Jun, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Jangan subscribe di YouTube channel kami, Langkas Auto Junkie. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami, Langkas Auto Junkie. Bahas ini supaya selalu up to date dengan informasi terbaru otomotif dan pastinya mobil-mobil menarik yang jarang diulas oleh teman-teman reviewer lain seperti Daihatsu Sigra tipe trondol yang satu ini. Gitu. Oke, sekarang juga Daihatsu Sigra tipe D yang menurut kita masih survive dan masih punya value for money yang luar biasa ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and God.